Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita diajarin kemarin sama Rasul, kalau qabla salatil ghada, ya, bacalah pada hari Jumat. Ini khususan hari Jumat itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lah, pas sudah dipanggil tuh hadisnya baru ingat. Oh iya kemarin begitu tuh. Berapa kali, Pak? Berapa kali? 3 kali. Kalau bacanya 7 nggak apa-apa, bagus. Baca 10 juga bagus. Tapi Rasul di sini lagi bilangnya berapa kali? Salah marrat. Ya, 3 kali. Ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Jadi biasain hari Jumat, hari istimewa. Jumat istimewa, Pak, penghulunya para hari. Jadi kalau biasakan sholat Jumat, termasuk bajunya pilih yang istimewa, Pak. Kalau pengen ketemu menteri, pengen ketemu presiden, pengen ketemu lurah, gitu aja tuh, milih baju itu. Memang nggak biasa, Pak. Maka disebut penghulu hari atau hari fitrinya, hari rayanya umat Islam dalam satu pekanan itu jatuhnya pada hari Jumu'ah. Ini kadang-kadang udah hari Jumat, datang sholat Jumat aja pecinya udah rada merah. Merahnya bukan karena warna merah, Pak, saking lamanya. Baju yang tadinya putih udah rada kuning. Ini hari Jumat, emang kudu istimewa. Bacaannya istimewa, sholatnya istimewa, pakaian istimewa. Kan tiap Jumat kita dapat wasiat takwa tuh yang baru tuh kita dengerin. Apa wasiat takwa kita pada hari Jumat ini? Berulang-ulang dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Ternyata kita tiap Jumat kagak ada perubahan, kagak ada perbedaan, kagak ada peningkatan. Mulai dari pakaiannya kagak meningkat, dari kualitas sholatnya kagak meningkat, dari zikirnya kagak meningkat. Kan sayang banget umur kita. 60 tahun, 70 tahun kagak ada yang meningkat. Padahal setiap Jumat dapat wasiat takwa nggak, Pak? Tiap Jumat, Pak, dapat wasiat takwa. Dengerin itu tuh khotibnya tuh kita. Oh, wasiat takwa kita hari ini disuruh memperbaiki hubungan silaturahim. Oh, dengerin. Maka harus istimewa, Pak. Kalau Jumat itu istimewa, minyak wanginya istimewa, pakaiannya istimewa. Ya. Ini istimewa bacaannya. Maka langsung Rasul ajarkan zikirnya pada hari Jumat. Dimulai pagi harinya sudah membaca istighfar kepada Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ingat, Pak, zikir itu beda dengan harta. Kalau harta nih yang jaga saya atau handphone yang jaga saya? Kalau handphone nih saya yang jaga, apa handphone yang jaga saya? Kita jaga handphone, dikantongin, diusap-usap, disayang-sayang. Tapi kalau zikir yang kita baca setiap hari, itu kita yang jaga apa zikirnya akan menjaga kita? Zikirnya akan menjaga kita. Maka Rasul ngajarin siapa saja yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kata Rasul? Dia dijaga tuh sampai dengan sore hari itu. Kalau dia mati masuk surga. Beda banget, Pak. Kalau zikir jaga kita, kalau harta kita yang jaga. Orang rumahnya megah, hartanya banyak, ditinggal ke Singapura, dijarah, Pak. Ada nggak begitu? Nggak, kemarin kita lihat rumahnya gede, ya, ditinggal ke Singapura, bisa nggak dia jagain hartanya, Pak? Nggak bisa. Diambil sama orang tuh. Pakai ketemu sampai ijazahnya sampai ketemu. Lu cari. Jahat banget orang tuh emang. Ya, apapun caranya nggak pernah disebut halal yang namanya pelakuan pencurian atau penjarahan. Nggak boleh. Haram tetap hukumnya. Itu harta, Pak, nggak bisa. Oh, kita lari ke sana, kita sini, harta tinggal ya udah selesai. Manusia tuh sebanyak-banyaknya harta ya kita wafat ya selesai. Itu harta. Tapi kalau ilmu, kalau zikir itu akan jaga.
Maka dari pagi hari sudah langsung kita dijaga dengan yang namanya zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat apalagi keistimewaan pada hari Jumat dengan beberapa bacaannya. Setelah zikir, maka tadi kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Namanya sholat apa, Pak? Sholat sunnah apa? Qobliyah, betul. Nama lainnya selain sholat sunnah qobliyah subuh namanya apa? Sholat fajar, betul ya. Ayyaqra'a fi raq'atai sunnatil fajri fil ula ba'dal fatihah. Ya, hendaknya membaca 2 rakaat nih, 2 rakaat yang sebelum salat subuh tadi, Pak. Itu ada 2. Ya. Yang pertama, rakaat pertama baca surat Al-Baqarah ayat 136. Itu dibaca Rasul tuh. Ya. Ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Wa fis saniyah qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Tetapi kalau kita tidak bisa juga membaca itu, Rasul juga sering dalam hadis Muslim, wa in sya'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ayo sekarang tertib dulu coba nih. Mulai dari bangun ya. Kemudian tadi sebelum subuh kita baca astagfirullah begitu ya. Maka nanti pas datang ke masjid, ini lagi hari Jumat nih, kita sholat fajar ya, sholat sunnah 2 rakaat tadi. Bacanya apa? Rakaat pertama ada kesunahan mengikuti yang dibaca Rasul. Surat apa aja boleh, Pak, tapi Rasul senang baca itu, begitu ya. Berarti kita lebih senang ngikutin bacaan yang dibaca oleh Rasul. Apa bacaannya? Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, Pak. Jadi jangan udah pakai surat pendek dipakai untuk 2 rakaat sholat. Allahu Akbar waladhdallin amin qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allahu Akbar, jangan sampai tuntas ya. Kalau bisa tuh sampai tuntas kalau baca. Mimba'dil ayat, kalau mau pakai potongan-potongan ayat yang memang ayatnya panjang, surat Al-Baqarah 200 sampai 286. Itu makmumnya kalau kira-kira imamnya baca ayat 1 sampai ayat 246 2 juz setengah, kira-kira ditinggal nggak, Pak? Ditinggal, ngomel kita ya. Jadi baca surat apa? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, itu artinya surat Al-Kafirun. Rakaat kedua wa fisani qul huwallahu ahad, bacanya adalah surat Al-Ikhlas. Kita baca qul huwallahu ahad. Memang yang ringan, Pak. Baru bangun tidur itu, kadang-kadang kalau kita nggak lagi sholat malam ya, sampai ke masjid sholat 2 rakaat itu yang khafifatain, yang ringan, enteng-enteng dulu. Bacaannya juga termasuk tidak panjang. Surat Al-Ikhlas panjang nggak, Pak? Nggak. Berapa ayat, Pak? 4 ayat ya. Jangan kalah sama anak-anak tahfiz sekarang. Udah hafal 2 juz, 3 juz ya. Anak-anak SD itu ditanya jumlah ayatnya, tahu dia. Saya juga ada teman nanya anak saya, nah surat Al-Ghasyiyah berapa ayat, bisa jawab dia. Surat Al-A'la berapa ayat, bisa jawab. Hebat juga dia ternyata, gurunya ngajarin sampai jumlah ayatnya dia hafal. Tapi kamu udah hafal belum? Belum. Baru hafal jumlah ayatnya, udah bagus itu. Udah bagus belum, Pak? Hafal nama suratnya udah bagus itu. Ini udah tambah jumlah ayatnya. Kalau mau bagus lagi, hafal bacaannya. Itu sholat fajarnya tuh, ya. Lalu bagaimana dengan lanjutannya, yaitu adalah sholat subuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi ay yaqra'a fi raqatil ula min sholati subhi yaumal jum'ah. Pada hari Jumat dia membaca pada sholat subuhnya, rakaat pertamanya itu adalah surat As-Sajdah. Rakaat pertama. Wa fis saniyah hal ata 'alal insan, surat Ad-Dahr, surat ke-76. Jadi kombinasi. Ini banyak sekali nih di buku kitab Al-Azkar ini, ada bacaan-bacaan yang namanya kalau bahasa kita ini combo ya, dikombinasi. Kalau baca ini, rakaat kedua aja baca ini, dan itu Rasul senang lakukan.
Maka Bapak kalau ketemu nanti lagi pas umroh atau haji, coba perhatikan tuh. Pada hari Jumat biasanya itu memang dibaca ayat sajadah dan dibacanya surat sajadah oleh imamnya tuh. Orang yang kagak tahu kadang dia langsung ruku aja. Dia bingung sampingnya. Akhirnya sholatnya mulai kagak khusyuk. Karena dia itu ngapain sih pada sujud? Karena dia kagak tahu. Sujud, dia ruku aja. Dia tetap pede, istiqomah dengan apa yang dia tahu. Oh, dia ruku. Tiba-tiba imamnya naik lagi, baca, melanjutkan bacaannya. Lah dia bingung tuh. Habis ruku akhirnya dia sujud dulu. Habis sujud akhirnya baru berdiri lagi. Karena ketidaktahuan. Maka siap-siap. Kalau udah hari Jumat tuh imam kadang membaca surat sajadah, ketemu ayat sajadah, maka ketika kita posisinya lagi berdiri, dia langsung sujud. Berapa kali sujudnya, Pak? Sekali. Ini pakai 2 kali. Ya Allah ya Robbi. Karena nggak tahu tadi, Pak. Kadang-kadang kita tuh ikut rusak tuh sholat tuh. Karena konsentrasi kita buyar gara-gara orang di samping kita. Suka ya, sholat itu kan suka nggak suka mata kita nih, ekor matanya terlihat nggak orang di sampingnya, Pak? Tangan begini-begini aja bisa kelihatan nggak sama kita? Kelihatan. Tapi yang jangan sampai itu kita jadi fokus ngeliatin tangan itu. Wah muter nih, biasanya cuma turun naik. Nah, itu yang bikin rusak. Wah sujud nih, nah, itu yang bikin rusak. Kalau terpandang itu mungkin terpandang. Ya, orang Rasulnya lagi sholat itu bisa dengar. Tadi siapa yang datang itu lari-larian. Berarti Rasul dengar nggak ada sahabat yang datang sholatnya lari-larian, Pak? Dengar. Makanya Rasul negor. Tadi siapa? Tadi siapa yang sholat itu saya dengar bacaannya begini. Coba bayangkan. Rasul lagi sholat bisa dengar bacaannya para sahabat itu loh. Emang Rasul sholatnya kagak khusyuk? Khusyuk. Tapi khusyuk itu bukan berarti gak dengar apa-apa. Kebakaran lagi sholat, pengaruh dia. Khusyuk itu tetap bisa. Nah, jadi surat pertama pada saat hari Jum'ah, Mbak, itu biasa dibaca oleh Rasul Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajadah, dan rakaat kedua adalah membaca apa? Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, surat ke-76. Biasa nggak kita begitu, Pak? Bisa nggak? Kalau nggak hafal semua baca setengahnya ya. Kalau Bapak belum hafal minimal baca tuh hari Jum'ah. Karena di antara keutamaan hari Jum'ah ada bacaan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bacanya punya kesempatan 1 hari, mulai hari Kamis ketika ghurub syams, ketika matahari tenggelam, sampai hari Jumat nanti matahari tenggelam, kita diminta cari waktu yang enak, baca surat Al-Kahfi. Ada orang yang demennya sama waktu asar karena ini waktu terbaik, baca di surat Al-Kahfi. Ada orang yang demennya ba'da sholat subuh, baca dia surat Al-Kahfi. Ada yang demennya ba'da isya, baca dia surat Al-Kahfi. Terserah, pilih, Pak, waktu-waktu menurut Bapak yang mustajab. Ya, baca surat Al-Kahfi. Perbanyak sholawat. Rasul yang ngajarin hari Jumat itu penghulunya para hari, maka perbanyaklah sholawat kepada aku, itu kata Rasul. Maka banyak yang sholawat hari Jumat juga. Kalau dari Jumat itu sholawatnya banyak. Ya, bagaimana bacaan sholawatnya? Pilih yang suka, yang ringan, yang bisa kita baca berulang-ulang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Baca begitu pelan, tapi yang banyak. Memperbanyak sambil diresapi, ya Allah, dapat sholawat ini. Di antara amalan-amalan yang lainnya itu tergantung antara diterima dan tidak, tetapi untuk sholawat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sholat itu kita kan di antara 2, diterima atau tidak diterima, ya. Tapi kalau sholawat diterima, motifnya apa? Nggak ada. Orang bersalawat ada cinta aja udah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Baca itu. Pokoknya sholawat hari Jumat banyakin, Pak. Ya, banyakin. Nah, jadi balik kepada yang kita sedang baca ini. Rasul kalau hari Jumat, nih kalau kita pun belum hafal buat pengetahuan. Kalau hari Jumat tadi sholat fajarnya baca surat apa, Pak? Al-Kafirun, dan rakaat keduanya surat
Al-Ikhlas, kemudian pada sholat subuhnya dia membaca surat As-Sajadah, kemudian rakaat keduanya dia membaca surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Ya, kadang beda mushaf, beda nama suratnya, tapi yang masyhur biasa Al-Insan. Hal ata 'alal insan, ya, itu dibaca sampai akhir kalau Rasul. Maka di antara cirinya yang biasa dibaca Rasul di sini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi raq'atil ula minas subhi wa ghairiha ma la yutawwilu fis saniyah. Jadi kalau karakter salat Rasul itu rakaat pertamanya bacaannya lebih panjang, Pak, daripada bacaan yang rakaat kedua. Itu biasanya begitu. Tetapi kalau beda-bedanya tipis nggak ada masalah juga. Kalau bahkan pun lebih panjang yang rakaat kedua juga nggak ada masalah. Kenapa? Supaya orang juga kita bisa sholat itu ikut takbirnya imam yang pertama. Maka agak lebih panjang rakaat pertama nggak masalah. Kadang-kadang ini ada masjid yang kejam juga, Pak. Waktu waktu tunggunya itu cepat sekali itu. Tadi saya tuh udah khawatir tuh, aduh, lagi naik motor nih, Pak. Itu baru sampai belokan jalan panjang ini sudah ada komat tuh, masjid itu. Cepat sekali saya bilang. Padahal saya lihat jam harusnya masih ada tambahan, kalau dia 7 menit saja masih ada 2 menit lagi tuh. Sepanjang itu udah ada yang komat. Ya, saya sempat berhenti di depan itu, kemudian masuk, alhamdulillah sampai sini saya bisa sempat ke kamar mandi, belum komat. Artinya jedanya panjang. Ini ada lagi yang kadang-kadang ekstrim masjid merasa bahwasannya ghairu muakkad, ada sholat sunnah yaitu sholat sebelum maghrib dan sholat sunnah sebelum isya, kan ghairu muakkad tuh, nggak disebutkan dalam 10 rakaat atau 12 rakaat sama Rasul, ya. Itu langsung habis azan tiba-tiba langsung komat karena merasa sudah ada jamaahnya habis kajian. Jangan, Pak, berikan jeda, karena ada orang yang mungkin masih dalam perjalanan, dia pengen sholat isya berjamaah. Dan yang kita harus tahu, di antara salah satu waktu-waktu yang mustajab adalah di antara azan dengan qomat. La ilaha illallah di jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aduh, yang lagi di jalan akhirnya nggak dapet takbir pertamanya, ya. Kemudian yang lagi pengen berdoa pada Allah, dia nggak sholat sunnah tapi dia lagi mau berdoa dulu nih, karena punya kesempatan waktu yang mustajab, waktu yang baik untuk dia berdoa kepada Allah, langsung dia komatin. Kira-kira Bapak kalau pengen dikasih waktu yang terbaik itu pengennya dipanjang-panjangin apa dicepetin, Pak? Panjangin kita. Nah ini malah dicepetin. Jangan. Oh, dikasih waktu di sininya tuh udah 7 menit, udah ikutin aja. Ini kadang-kadang belum, masih 5 menit, tau-taunya langsung komat. Kan pengen kita waktu panjang itu buat berdoa tuh. Ada waktunya udah 9 menit, baru 7 menit dia komat. Di diskon semuanya, Pak. Ya, kalau mall diskon itu ibu-ibu seneng. Tapi kalau waktu mustajab jangan di diskon, biarin orang lagi berdoa tuh, bermunajat pada Allah. Ya, kecuali ada acara-acara khusus yang tidak memungkinkan buat kita tuh, wah, ini habis ini kita akan begini nih, ya, khusus-khusus tertentu, nah silahkan. Tapi jangan tuh, karena banyak masjid saya lihat begitu tuh, korting waktu mustajab tadi, ya. Terus kemudian belum selesai orang lagi sampai dia sudah iqamah dan seterusnya. Jangan. Ya, ini menjadi perhatian untuk kita semua. Karena waktu mustajab itu, Pak. Dan orang pengen dapat takbirnya bersama imam itu, yaitu tidak masbuk. Ya. Sama nggak keutamaannya orang yang sholatnya sempurna bersama imam sejak rakaat pertama sama yang masbuk, Pak? Beda pasti. Beda dari pertama dia berjamaah, yang satu ketinggalan 1 rakaat. Sebisa mungkin kita kan ikutnya dari awal. Ya, jadi kalau baca rakaat pertamanya dipanjangkan supaya ada orang yang lebih banyak. Begitu. Nah, ini pada hari Jumat. Maka di sini dikatakan karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yutawilu fi raqatil ula minas subhi. Ya, jadi diperpanjang rakaat pertama pada waktu subuh itu.
Jadi antara rakaat pertama sama rakaat kedua panjangan mana Pak kalau Rasul? Lebih banyak rakaat pertama agar orang tadi bisa ikut. Bapak kalau lagi di Madinah atau di Mekah itu bahkan antara qomat azan dengan qomat sama di Jakarta panjangan mana Pak? Nunggu waktu subuh nih. Kan azan tuh. Antara azan sama iqomahnya panjangan di sono apa di sini Pak? Di sono Pak. Karena yang datang itu banyak banget orang tuh. Padahal dari jam 2 udah pada penuh tuh. Jam 4 udah tapi tetap dikasih waktu tuh lumayan panjang waktu subuh. Sehingga padahal nggak ada kajian nih Pak. Kalau kita nggak ada kajian nih, sehingga kita habis selesai subuh itu balik itu udah rada terang itu. Udah agak terang. Kalau kita nih baru selesai subuh kadang-kadang masih gelap kalau nggak ada kajian. Kita kan terangnya kalau bisa ada kajian Pak. Ya, coba deh lagi di Mekah, di Madinah ya, nikmati betul tuh subuh itu. Dinikmati di waktu subuh itu. Ya, baik kita lanjut. Jadi bacaan yang tadi itu ada kombo-kombo tadi tertentu pada sholat-sholat itu. Lalu pada sholat Jumatnya itu ada juga kombonya. Ini menjadi pengetahuan juga buat kita nih, zikir-zikir kita pada hari Jumat nanti ya. Wa yaqra'a fil ula min sholatil Jum'ah. Pada sholat Jum'ahnya itu juga ada kesunahannya. Boleh nggak dia nggak pakai sholat ini, nggak dipakai suratnya? Ya boleh, tetap sah. Tapi Rasul senang baca ini. Yang pertama suratul Jum'ah, wa fis tsaniyah al-munafiqin, al-munafiqun ya. Surat al-munafiqun itu rakaat kedua. Jadi kombonya kalau rakaat pertamanya surat Jum'ah, rakaat keduanya surat al-munafiqun. Kalau dia nggak pakai itu, wa insya'a fil ula bisa baca sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, rakaat keduanya al-ghasyiyah. Itu paketnya Pak. Kadang-kadang kan kita mah nyilang-nyilang, pengennya rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ikhlas. Boleh aja, sah. Tapi Rasul baca begitu. Jadi kalau dia tidak baca surat al-Jum'ah dengan al-munafiqun, maka dia bacanya apa? Al-a'la dan al-ghasyiyah. Itu kalau lagi sholat Jumat. Tapi kita kalau lagi jadi makmum ikut aja sama imam. Kagak usah gaya-gaya protes. Mentang-mentang udah tahu, oh saya udah ngaji nih. Ternyata hari Jumat sunnahnya sabbihisma rabbikal a'la. Tiba-tiba imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kita baca. Kemudian dia baca wal 'adiyati dhabha. Sabbihis. Oh gaya bener tuh makmumnya. Wal 'adiyati dhabha. Sabbihis. Nggak usah, makmum itu ngikutin aja dah apa kata imam, dengerin, koreksi kalau ada bacaannya yang nggak pas, jangan sibuk ikut baca. Ini bacanya kadang lebih kencang daripada imam, ya jangan. Itu kita harus koreksi. Nah, itu bacaan-bacaan yang bisa kita lakukan. Lalu setelah sholat subuhnya, diantara zikir-zikir yang banyak, apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya itu adalah dilakukan oleh istri Rasul. Mana ini tadi? Tinggal. Hadisnya dibaca dan dilakukan oleh istri Rasulullah SAW. Jadi para wanita itu punya kekuatan untuk zikir lebih panjang daripada laki-laki, dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasul itu. Jadi para ibu jangan sungkan untuk banyak zikir di rumah itu, jangan sungkan, karena memang dihadirkan lebih kuat wanita itu. Dari sisi duduknya itu lebih kuat, dari sisi gendong anak lebih kuat nggak Pak? Lebih kuat. Wanita itu saya kalau lagi di majelis salim itu dari pertama tuh ada hadrohnya. Ini kemarin saya di daerah Kampung Baru situ. Dari acaranya tuh 7:30 mereka udah hadir Pak. Giliran saya ceramah itu udah 10:30. Berakhir sampai 11:30. Itu duduk masih lempeng aja tuh sila. Walaupun kaki saya lihat udah mulai di begini-begini sedikit ya. Tapi kuat banget itu duduk. Itu
Itu memang para wanita. Nah, di sini dikatakan dalam hadis yang disampaikan dari Rasulullah, kejadiannya kepada Ummul Mukmin namanya Juwairiyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subhi. Ya. Jadi habis salat subuh, Rasul ini keluar nih. Rasul ini kan salat subuhnya di masjid apa di kamar? Masjid. Tapi kamarnya dekat enggak? Dekat, ya, ngelihat ada istrinya wahya fi masjidiha, ya, di tempat sujudnya itu. Summa raja'a ba'da an adha wahya jalisan. Sampai waktu duha Rasul balik lagi, dia masih duduk dari habis subuh, dia masih baca zikir aja tuh, ya. Maka kata Rasul, aziltu ala halin allati faraqtuki alaiha. Qalat nam, kamu dari tadi saya tinggal dari habis subuh sampai duha, dia masih zikir di tempat sujud itu aja tuh. Kamu masih di sini aja nih, begitu Rasul nanya tuh kira-kira. Dari saya tinggal kamu tadi, ini kamu masih duduk di tempat ini aja, nggak berubah? Iya, betul. Maka dijawab, qalat, kata istrinya, ya, Ummul Mukminin Juwairiyah, na'am ya Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'da'i arba'a kalimatin salasa marrat. Baca ini 3 kali. 4 kalimat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti amal ini yang habis salat subuhnya, ya. Lau wuzinat bima qulti munzul yaum lawazanat hunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Baca ini 4 kalimat ini yang kemudian timbangannya amat luar biasa, setara dengan zikir yang tadi Ummul Mukmin dari waktu subuh sampai waktu duha. Panjang nggak tuh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah belum pakai kantuk, ya. Padahal di antara zikir yang kurang disukai adalah kondisi kita di kamar mandi dan juga orang ngantuk, karena takutnya kalau ngantuk dia bacanya jadi salah, Pak. Suka ngeliat orang zikir ngantuk nggak? Harusnya baca subhanallah jadi rusak makalanya tuh. Nah, makanya kita kalau lagi zikir, kalau emang pengen tidur aja udah, ya, tidur aja tuh, supaya nggak sampai ngelantur, ya, ngelantur apa yang kita baca. Nah, kita baca bersama-sama apa yang diamalkan dari istri Rasul, diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibaca setelah sholat subuh atau zikir lepas setelah sholat subuh. Dibaca Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya hilang juga dengan ngantuk kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Udah hafal, Bu? Sekali lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Aduh, ini timbangannya luar biasa nih, karena yang dipuji ini, ditasbihkan, ditahmidkan itu Allah Subhanahu wa taala adada khalqi. Ya, kemarin kita belajar tuh, ada bacaan yang juga luar biasa timbangannya. Ini juga luar biasa, karena kita nyebutnya langsung adada khalqi. Canggih, ya, emang ini. Jadi saya ini kita baca subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, ya. Wa bihamdi, dan segala pujian itu milik engkau ya Allah. Sebanyak apa? Adada khalqi. Sejumlah ciptaannya itu loh. Nah, sekarang ciptaan Allah jangan dikira kita doang nih bentuknya begini. Yang semut ciptaan Allah bukan, Pak? Lah, ciptaan Allah.
Yang binatang yang kita nggak bisa ngelihat itu ciptaan Allah. Jangankan yang binatang tadi, yang tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah. Jangankan yang tumbuh-tumbuhan, yang udara ciptaan Allah. Jangankan yang udara, yang api ciptaan Allah. Itu ada khalqi itu ngitungnya udah kagak bisa tuh kita. Maka kita langsung kunci itu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Udah banyaknya itu Pak. Makanya baca nih. Kalau habis ini diajarin sama Rasul, mau nggak kamu saya ajarin kalimat 4 kalimat ini, kalau kamu baca itu setara sama zikir kamu yang sampai duha, begitu. Karena langsung dikunci ada khalqi, sebanyak jumlah itu. Aduh, luar biasa tuh Pak. Makanya baca ini nih. Nanti ini saya foto, saya kirim ya, seperti biasa yang kemarin, supaya kalau kita belum hafal nanti bisa dihafalin tuh di grup. Nah, sekarang kan ada grupnya itu ya, ada grupnya, langsung dihafalin. Singkat, waktu kita kadang-kadang tuh cepet sekarang, nggak bisa baca yang kita baca. Maka siasatnya salah satunya ikutin Rasul ya, yang bacaannya singkat tapi pahalanya setara dengan zikirnya istri Rasul tadi itu, yaitu dari waktu habis subuh sampai waktu duha. Ini hari Jumat kita. Maka mari bahagiakan hari Jumat kita dengan sesuatu yang istimewa. Pelajaran hari ini, Jumat dihiasi dengan surat Al-Kahfi, Jumat dihiasi dengan sholawat ya, Jumat dihiasi dengan bacaan-bacaan sholat kita, rakaat pertama, rakaat kedua, baik sholat fajarnya, baik sholat subuhnya. Kalau sholat subuh kita sudah menginduk ya, menjadi makmum, tapi pada sholat fajarnya bisa kita lakukan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya. Pada sholat Jum'ahnya kita juga biasanya menjadi makmum. Kalau nggak jadi makmum maka kita bisa membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Pada subuhnya kita amalkan salah satu bacaannya, yaitu adalah yang diajarkan Rasul kepada istrinya Juwairah ini. Nah, ini yang bisa kita amalkan pada kesempatan Ahad ini, menjadi pelajaran buat kita semua agar kita makin hari makin baik, makin dekat dengan Allah, kualitas takwanya juga makin baik. Karena tiada yang menyelamatkan kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti maunya Allah, jangan ikuti maunya kita. Aqulu qouli hadza astaghfiruli wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya di depan aja nanti Pak ya. Kelupaan ini, tahu-tahunya ada bunyi. Kita keluar. Airnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.